pagi hari ini. Engkau Tuhan yang menyertai setiap kami Bapa, anugerah-Mu melimpah atas kami, bahkan kami bersyukur kalau kami masih boleh memuji menyembah Tuhan di mesbah doa, mengikuti setiap tuntunan Tuhan atas hidup kami. Berkati urapi Bapa, dan biarlah kami boleh mengerti rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom saudara. Ya, kita berjumpa kembali. Ya, saya sekarang sudah ada di Colorado, ya, di Denver. Puji Tuhan. Ya, dari Philadelphia kami terbang selama 5 jam, ya, sampai ke Colorado beserta keluarga. Saya sekeluarga. Terima kasih buat doa-doa saudara, semua dalam perlindungan Tuhan. Dan nanti akan ada ibadah Natal dan juga ibadah hari Minggu di sini. Ya, doakan terus pelayanan kami, ya. Dan di Colorado sekarang sudah salju, saudara, ya. Jadi suhunya semakin dingin, ya, minus, ya. Tapi puji Tuhan, Tuhan terus menjaga kita, ya, dalam segala keadaan. Saya berdoa untuk saudara semua yang ada di Indonesia juga sehat dan tetap di dalam perlindungan Tuhan kita semua. Amin, ya. Dan hari ini saudara kita akan melanjutkan bacaan firman Tuhan, namun sebelumnya saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk, ya. Shalom Ibu Debbie, saya Feby dari Bogor. Puji Tuhan, saya mau bersaksi. Di tahun 2021 saya mulai mengikuti mesbah doa dan juga mesbah syukur dari Ibu Debbie. Dan terus saya rutin mengikutinya. Singkat cerita, tiba-tiba di satu sore hari, saya seperti tersendak dan dada saya terasa sangat panas sampai ke pundak. Nafas pun terasa tidak enak. Lalu suami saya langsung membawa saya ke UGD, ke rumah sakitnya. Sampai di ruang UGD saya langsung dipasang alat rekam jantung. Setelah dilihat hasilnya, puji Tuhan, semuanya ternyata bagus. Ya, jantungnya juga bagus. Lalu dokter memeriksa kembali. Dan ternyata, ya, menurut dokter saya kena GERD, yaitu asam lambung yang sudah naik sampai ke dada. Lalu dokter memberikan saya suntikan untuk menghilangkan rasa sakit. 2 hari kemudian saya kembali ke rumah sakit, ke bagian penyakit dalam untuk memeriksakan lebih lanjut. Dan dokternya melakukan USG lagi. Lalu dilanjutkan dengan pemeriksaan darah, juga ronsen. Dan sebelum tindakan saya terus berdoa, Bu. Saya tumpang tangan di bagian yang sakit, ya. Kalau Ibu Debbie berdoa, yang Ibu ajarkan, ya, bahwa ya tumpangkan tangan, ya, ke bagian yang sakit. Saya selalu memperkatakan, ya, dan saya juga selalu bersyukur. Saya imani walaupun ya luar biasa sakitnya, Bu. Dan makanan banyak yang harus dipantang, tidak boleh makan. Tidur pun saya merasa tidak nyenyak, gak bisa tidur nyenyak karena sakit, ya. 3 hari kemudian saya kembali ke rumah sakit untuk mengetahui hasilnya. Puji Tuhan, Tuhan sangat luar biasa. Ya, saya diberi mujizat oleh Tuhan. Dokter berkata bahwa saya tidak perlu ditindakkan endoskopi, ya, dan puji Tuhan, ya, doa saya didengar oleh Tuhan, Bu. Saya disembuhkan Tuhan. Terima kasih buat Ibu Debbie, ya, yang terus mengajarkan kami untuk, ya, selalu berserah kepada Tuhan. Maaf kalau kesaksian ini terlalu panjang. Ya, doa saya biarlah ibu dan keluarga terus diberi kesehatan dan tetap semangat dalam melayani Tuhan. Amin. Puji Tuhan, ya. Kita semua berdoa bahwa, ya, pengharapan kita hanya pada Tuhan. Saudara tetaplah percaya dan berharap, ya. Sekalipun sakit dan dokter berkata mungkin, ya, harus ini dan itu, tapi Tuhanlah yang menentukan. Semua keputusan yang terbaik datang dari Tuhan. Ya, puji Tuhan, terima kasih buat, ya, Ibu Feby dari Bogor, saudara. Ya, ketika kita sungguh-sungguh berserah dan berharap pada Tuhan, maka Tuhanlah yang pegang kendali atas hidup kita. Kita harus percaya, ya, bahwa tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Iya, dan hari ini kita sudah selesai kemarin dengan ulangan 23, 22. Banyak yang kita belajar, ya.
tentang bagaimana kalau orang membunuh, memperkosa dan lain sebagainya, semua ada aturannya ya, supaya kita ini tidak ya hidup ya sesuai dengan nafsu, tetapi hidup sesuai dengan tuntunan Tuhan. Hari ini kita akan lanjutkan sekarang dari Ulangan pasal 23. Ya saudara, maaf ya, benar-benar di sini ya keadaannya dingin, jadi ya biasa ya kita hidungnya tersumbat kalau pagi, tapi tidak sakit. Ya, Ulangan 23 judul perikopnya orang yang tidak boleh masuk jemaat Tuhan. Ayat yang pertama, orang yang hancur buah pelirnya atau yang terpotong kemaluannya, janganlah masuk jemaat Tuhan. Ya, seorang ya anak haram, janganlah masuk jemaat Tuhan. Bahkan keturunannya yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaat Tuhan. Ya, dan saudara, kita lihat di sini bahwa ini adalah peraturan yang dibuat di zaman Perjanjian Lama. Seperti yang kita tahu, ya peraturan di zaman Perjanjian Lama itu benar-benar ya saklek secara lahiriah. Orang yang cacat pun tidak boleh masuk ke rumah Tuhan. Ya, selayaknya juga kita tahu tidak boleh mempersembahkan korban lembu yang cacat atau kambing yang cacat buat Tuhan. Karena benar-benar pada zaman dulu itu dianggap bahwa bait suci itu ya kudus, tidak boleh dinajiskan. Ya, orang yang cacat ya tidak boleh masuk. Orang anak haram, jadi orang yang lahir tidak tahu bapaknya, ya, atau dia lahir dari hasil persinahan, maka dia tidak boleh masuk jamaat Tuhan, bahkan sampai 10 keturunannya tidak masuk. Jadi luar biasa saudara ya Perjanjian Lama. Ayat yang ketiga, seorang Amon atau seorang Moab, janganlah masuk jemaat Tuhan ya. Dikatakan di sana bahkan ya keturunannya yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaat Tuhan, seperti ya sampai selama-lamanya ya. Orang Moab, orang Amon itu kita tahu adalah orang-orang yang berasal dari negeri yang menyembah berhala. Jadi Tuhan tidak mau mereka itu ada atau mengikuti dalam rumah Tuhan ya. Karena mereka tidak menyongsong kamu dengan roti dan air pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir. Ya, orang Amon dan juga orang Moab itu ya orang-orang yang membenci Israel, membenci Tuhan Allah. Ya, dan dikatakan dan karena mereka mengupah Bileam bin Beor, ingat saudara ya kasus yang dulu, dari Petor dari arah Mesopotamia melawan engkau supaya dikutukinya engkau. Kita ingat dulu mereka membayar seorang ya paranormal dulu untuk mengutuki Israel, yaitu Bileam bin Beor ya. Jadi Tuhan tidak mau mereka itu masuk dalam jamaat Tuhan. Tetapi Tuhan Allahmu tidak mau mendengarkan Bileam, dan Tuhan Allahmu telah mengubah kutuk itu menjadi berkat bagimu karena Tuhan Allahmu mengasihi engkau. Selama engkau hidup, janganlah engkau mengikhtiarkan kesejahteraan dan kebahagiaan mereka sampai selama-lamanya. 7. Janganlah engkau menganggap ya keji orang Edom, sebab dia saudaramu. Janganlah engkau menganggap keji orang Mesir, sebab engkau pun dahulu adalah orang asing di negerinya. Ayat 8, anak-anak yang lahir bagi mereka dalam keturunan yang ketiga boleh masuk jemaat Tuhan. Jadi ini adalah aturan-aturan ya di dalam jemaat Tuhan pada waktu itu saudara ya. Dan kita lanjutkan ketahiran perkemahan. Jadi mereka itu berkemah kan ya, ribuan orang. Jadi ada aturan-aturan. Ayat 9, apabila engkau maju dengan tentaramu melawan musuhmu, maka haruslah engkau menjaga diri terhadap segala yang jahat. Apabila ada di antaramu seorang laki-laki yang tidak tahir disebabkan oleh sesuatu yang terjadi atasnya pada malam hari, maka haruslah ia pergi keluar perkemahan, janganlah ia masuk ke dalam perkemahan.
Kemudian menjelang senja haruslah ia mandi dengan air, dan pada waktu matahari terbenam ia boleh masuk kembali ke dalam perkemahan. Jadi kalau ada seorang yang berlaku najis, saudara, dia nggak boleh masuk di perkemahan. Atau mau pergi berperang, bayangkan ya. Seorang yang mau pergi berperang saja tidak boleh ya yang najis. Kalau dia ada dalam dosa, maka tidak boleh dia ikut berperang, sebab itu adalah kekejian bagi Tuhan. Ya. 12, di luar perkemahan itu haruslah ada bagimu suatu tempat kemana engkau pergi untuk kada hajat. Di antara perlengkapanmu haruslah ada ya padamu sekop kecil, dan apabila engkau jongkok kada hajat, haruslah engkau menggali lubang dengan itu dan menimbun kotoranmu. Sebab Tuhan Allahmu berjalan dari tengah-tengah perkemahan untuk melepaskan engkau dari dan menyerahkan musuhmu kepadamu, sebab itu haruslah perkemahan itu kudus. Ya, supaya jangan ia melihat sesuatu yang tidak senonoh di antaramu lalu berbalik daripadamu. Ya, saudara, bahkan dikatakan di sana, ya mereka tidak boleh sembarangan kalau mereka lagi di perkemahan untuk buang kotoran, misalnya buang air besar, mereka harus membawa sekop, ya digali di tanah, lalu di situ dia buang kotoran, lalu ditimbun kembali, ya supaya tempat itu kudus, benar-benar tidak boleh ya kotor, bahkan tidak boleh ada yang jorok, ya. Sebab Tuhan akan berjalan di tengah mereka, dan jangan sampai dia dapati sesuatu yang jorok, lalu dikatakan dia berbalik melawan kamu. Sampai seperti itu, saudara, ya. Dan yang berikutnya, kesayangan terhadap budak yang melarikan diri. 15. Janganlah kau serahkan kepada tuannya seorang budak yang melarikan diri dari tuannya kepadamu. Ya, bersama-sama engkau ia boleh tinggal di tengah-tengahmu di tempat yang dipilih, ya. Di tempat yang dipilihnya dikatakan di situ. Ya, jadi kalau ada seorang budak yang melarikan diri, saudara, ya lalu dia datang kepada bangsa Israel ke perkemahan mereka, dikatakan jangan ya engkau serahkan kembali budak itu apabila dia mau tinggal bersama-sama dengan engkau. Ya, maka dikatakan ya ia di tempat yang dipilihnya, di salah satu tempatmu yang dirasanya baik, janganlah engkau menindas dia. Jadi kalau budak melarikan diri itu berarti dia merasa tidak nyaman di rumah tuannya. Ya, jadi Tuhan bilang jangan engkau kembalikan, kalau dia mau tinggal dan merasa nyaman di tengah-tengahmu, biarkan dia tinggal. 17, ya menentang persundalan di tempat kudus. Di antara anak-anak perempuan Israel janganlah ada pelacur bakti. Dan di antara anak-anak lelaki Israel janganlah ada semburit bakti. Janganlah kau bawa upah sundal atau uang semburit ke dalam rumah Tuhan Allahmu untuk menepati suatu nazar. Ya, sebab keduanya itu adalah kekejian bagi Tuhan. Ya, dikatakan di sana tidak boleh. Ya, bahkan pelacuran itu ya tidak dilupakan dalam hukum Allah. Tindakan itu dilarang keras, ya. Ada pelacur, saudara, apalagi menerima upah. Ya, Tuhan melarang praktek ini, ya, dan ini jelas bagi kita. Tetapi mungkin tidak begitu jelas bagi orang Israel. Hampir semua agama lain yang mereka kenal memasukkan pelacuran sebagai bagian integral, ya, dalam kebaktian-kebaktian penyembahan mereka. Ya, dan kita tahu bersama bahwa pelacuran merupakan penghinaan terhadap ya Tuhan, ya, dengan melakukan seks atau pemburit, ya, dan memperlakukan seks itu sebagai sebuah tindakan fisik semata dan bukan sebuah tindakan komitmen kepada satu ikatan dalam pernikahan. Ya, di luar pernikahan seks itu akan menghancurkan. Di dalam pernikahan bila dilakukan dengan sikap yang benar, maka seks itu akan membangun sebuah hubungan lebih intim dan lebih ya erat, saudara, ya. Tetapi ya tindakan pelacuran itu sangat dilarang pada zaman itu. Ya, Allah sering ya harus memperingatkan bangsa itu terhadap praktek-praktek seks di luar pernikahan. Saat ini kita pun harus benar-benar ya
melihat kepada Tuhan bahwa ingat Tuhan itu benci kepada perbuatan-perbuatan sinah, ya saudara, makanya dilarang, tidak boleh ada seorang pelacur atau yang melacurkan diri, apalagi membawa uang hasil pelacuran untuk dipersembahkan sebagai korban kepada Tuhan. Waduh saudara ya, itu adalah kekejian bagi Tuhan dikatakan. Ya, dan kita lihat bahwa sampai hari ini Tuhan membenci persinahan, pelacuran. Bangsa Israel memasukkan ya persinahan itu merupakan sebagai ritual ya kepada dewa-dewa ya, dan makanya kita melihat sampai hari ini ya banyak orang saudara yang masih melakukan hal-hal yang ya dosa di mata Tuhan. Dan kita lanjutkan ya, dikatakan sekarang ayat yang ke-19. Jangan memungut bunga dari seorang saudara sebangsanya. Janganlah engkau membungakan kepada saudaramu baik uang maupun bahan makanan ya, atau apapun yang dapat dibungakan ya. Dari seorang asing boleh engkau memungut bunga, tetapi dari saudaramu janganlah engkau memungut bunga, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala usahamu di negeri yang engkau masuki untuk mendudukinya. Jadi Tuhan melarang kalau kepada saudaramu sendiri jangan pernah engkau membungakan uang, atau makanan atau apapun, tapi kepada orang asing dikatakan boleh mereka membungakan uang ya. 21 tentang nasar ya. Apabila engkau bernasar kepada Tuhan Allahmu, janganlah engkau menunda-nunda memenuhinya, sebab tentulah Tuhan Allahmu akan menuntutnya daripadamu, sehingga hal itu menjadi dosa bagimu. Tetapi apabila engkau tidak bernasar, maka hal itu bukanlah menjadi dosa bagimu. Ya, apa yang keluar dari bibirmu haruslah kau lakukan dengan setia, ya, sebab dengan sukarela kau nasarkan itu kepada Tuhan Allahmu sesuatu yang kau katakan dengan mulutmu sendiri ya. Jadi tentang nasar diingatkan. Kalau engkau sudah bernasar, tepati. Sebab itu akan menjadi dosa kalau enggak ditepati. Karena engkau sendiri mengucapkan dari mulutmu, tidak ada yang menuntut. Ya, jangan berlama-lama. Sebaliknya, kalau ya engkau memang tidak bisa menepati, lebih baik tidak bernasar. Makanya dikatakan lebih baik tidak bernasar daripada engkau bernasar tapi engkau tidak menepatinya. Jangan terburu-buru bernasar. Ya, sebab itu adalah ya dosa kalau engkau tidak langsung menepatinya, saudara ya. Lalu yang berikutnya dikatakan di sana ayat 24, dari hal memetik buah anggur dan butir gandum di tanah orang lain. Ini ya aturannya. Ayat 21, apabila engkau melalui kebun anggur sesamamu, engkau boleh makan buah anggur sepuas-puas hatimu, tetapi tidak boleh kau masukkan ke dalam bungkusanmu. Apabila engkau melalui ladang gandum sesamamu yang belum dituai, engkau boleh memetik bulir-bulirnya dengan tanganmu, tetapi sabit tidak boleh kau ayunkan kepada gandum sesamamu itu. Ya, diatur oleh Tuhan. Ya, kalau mereka berjalan di antara kebun anggur, ya boleh makan kalau lapar, makan sampai kenyang gak apa-apa, tapi jangan membawa pulang atau memasukkan ke bungkusan, itu sama dengan mencuri. Ya, kalau sekarang di perjanjian baru Yesus mengajarkan kita tidak boleh mengingini kepunyaan orang lain. Ya, apalagi mengambil saudara tanpa izin ya. Tidak boleh saudara lewat di rumah orang ada mangga, aduh saya pengen makan mangga itu. Lalu saudara bawa pisau, saudara makan mangga, tidak boleh. Ya, karena dosa itu bukanlah ketika kita melakukan tindakan tetapi baru niat di hati saja, Tuhan Yesus berkata itu sudah dosa, tidak boleh. Baik saudara, kita sudah selesai dengan ulangan 23. Besok kita akan lanjutkan dengan ulangan 24. Mari kita satukan
segala perlindungan Tuhan atas hidup kami, dan biarlah kami melakukan hukum-hukum Tuhan, tunduk kepada kebenaran. Berkati setiap mereka yang sedang terbaring sakit atau sedang sakit apapun hari ini. Mari saudara letakkan tanganmu di badan sakit dan berkatakan, aku percaya Tuhan Yesus sanggup menyembuhkanku. Amin. Terima kasih juga Engkau memberkati setiap mereka yang terikat, lepaskan dari setiap dosa-dosa, kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, rokok, minuman keras, obat-obatan terlarang, juga yang terikat dengan amarah, kepahitan, ketakutan, kekhawatiran, kami lepaskan itu semua dalam nama Yesus. Berkati setiap anak-anakmu yang rindu punya keturunan, bukakan kandungan yang tertutup dalam nama Yesus, beri keturunan ilahi. Kau juga memberkati untuk setiap mereka yang ada dalam masalah keuangan, hutang piutang, yang ingin menjual aset. Tuhan pertemukan yang terbaik dengan caramu Bapa. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Tuhan lawat bangsa Indonesia, lawatan Tuhan tercurah, anugerah-Mu melimpah, dan Tuhan Indonesia dipulihkan, hujan pertobatan tercurah, sehingga Indonesia boleh menjadi negara yang diberkati, bahkan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada, TNI, Polri, bahkan semua Tuhan lembaga-lembaga pemerintah. Engkau memberkati Indonesia, dikuduskan bahkan menjelang pemilihan umum 2024. Kami berdoa mulai dari sekarang, Tuhan pegang kendali atas bangsa kami. Tuhan angkat pemimpin yang terbaik, yang takut akan Tuhan dan memikirkan kepentingan bangsanya. Terima kasih Bapa. Berkati juga bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Hari ini hamba sedang berada di benua Amerika. Tuhan lepaskan berkat bagi Amerika. Secara khusus kami berdoa lawatan Tuhan terjadi, orang-orang berbalik kepada Tuhan, bertobat untuk kembali kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami percaya Engkau memberkati kami hari ini, yang sakit disembuhkan, yang beban berat Engkau berikan kekuatan dan kelegaan. Mari buka hati dan tangan kita saudara untuk menerima berkat. Diberkatilah Engkau dalam hidupmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, diberkati keuanganmu, dan Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Call me out upon